dan minum yang diharamkan. Tapi apa yang keluar dari bibir mulutmu, itulah yang diharamkan. Percuma kamu makan ayam, makan daging sapi, ya, tapi hatimu buruk, ya. Uang yang kau dapatkan dari hasil meras orang, buat apa? Tapi saya, Bapak Ibu, membesarkan anak saya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Bukan saya sombong, enggak. Sekarang Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya patuhi, yang saya tekuni, dan yang pertama, yang paling saya percaya, Tuhan Yesus yang hidup. Maka saya bilang, orang yang meninggalkan Kristus adalah orang yang bego. Ya, salam sobat kasih, selamat berjumpa kembali para sahabat layar renungan. Kembali seperti yang Bapak Ibu saksikan dalam cuplikan video di depan, di mana lagi-lagi orang Madura, Ibu Diana yang juga adalah istri seorang polisi, murtad dari agama lamanya menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus bersama dengan anak-anaknya. Bukan tanpa alasan. Seperti apa perjalanan iman dari Ibu Diana bersama anaknya? Mari kita simak videonya berikut ini, semoga memberkati. Dan minum yang diharamkan. Tapi apa yang keluar dari bibir mulutmu, itulah yang diharamkan. Percuma kamu makan ayam, makan daging sapi, ya, tapi hatimu buruk, ya. Uang yang kau dapatkan dari hasil meras orang, buat apa? Tapi saya, Bapak Ibu, membesarkan anak saya dengan apa? Dengan firman Tuhan. Saya memberikan apa? Memberikan penguatan hati dan iman buat anak saya, ya. Tapi apa yang saya dapat? Apa yang saya dapat? Pertobatan anak saya, Bu. Ya, Bu Retno. Saya kasih tahu. Anak saya bertobat. Setelah apa? Saya membawa dia pelayanan ke panti-panti, ke yayasan-yayasan. Saya bilang apa ke anak saya? Saat ini kamu memang punya bapak, meskipun bapak nggak tahu jawab. Tapi kamu lihat itu anak-anak di panti, kamu lihat anak-anak di yayasan itu, dia nggak tahu orang tuanya siapa, papanya siapa, mamanya siapa. Tapi mama, ya, tapi mama menjadi mama kamu, orang tua kandung kamu. Meskipun seorang, ya, single mom begini, mama akan jadi papa kamu dan mama kamu. Saya bilang begitu. Dan saya tidak pernah ngajarin saya, mulai sekarang mas, kalau kamu menyayangi mama, menghargai mama, kamu jangan pernah panggil papa kamu asu lagi. Saya yang minta, bukan karena saya cinta dengan mantan saya, udah selesai. Tapi saya ingin mengajarkan anak saya tentang kebenaran firman Tuhan. Percuma menjadi orang Kristen tapi ngajarin dendam. Percuma jadi orang Kristen, ya, kalau mengajari permusuhan, tidak ada perdamaian, ya. Tuhan tidak akan pernah menolong orang yang buruk hatinya, ya. Kita kasih tahu, bukan makan dan minum yang membuat Anda bahagia. Meskipun Anda bisa makan semahal-mahal apapun, pakaian Anda, uang Anda banyak banget, belum tentu Anda sedamai hati saya, ya. Belum tentu orang yang kaya sekalipun bisa mendapatkan apa? Berkat dari Tuhan, kasih sayang Tuhan. Seperti Tuhan Yesus mengasihi saya, seperti Tuhan Yesus memelihara saya dan anak-anak saya, ya. Dan bahkan, ya, saya bukan nyekolahkan anak saya doang. Saya juga bantu anak-anak jemaat. Saya juga bantu anak-anak orang yang mana hati saya tergerak untuk bantu, ya. Dulu mau beli beras susah, Bapak Ibu, ya. Anda bisa nanya di Kecamatan Tambelangan, Kabupaten Sampang, ya, ada nanya,
Saya sudah tinggal di sana dari tahun 2005. Ya. Saya di sana menjadi seorang istri polisi. Suami saya itu reserse di situ. Tahu nggak? Hidup saya dulu di rumah gedek. Apa itu? Kontrak lagi. Bukan saya sombong, enggak. Sekarang Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus yang saya sembah, yang saya patuhi, yang saya tekuni, dan yang pertama, yang paling saya percaya, Tuhan Yesus yang hidup. Maka saya bilang, orang yang meninggalkan Kristus adalah orang yang bego. Orang yang meninggalkan jalan kebenaran itu bodoh. Ya. Karena saya pernah mengalami sendiri. Saya mantan orang bodoh yang tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat saya. Ya. Sebenarnya Bapak Ibu, saya menceritakan kisah anak saya, perjalanan hidup saya, pemeliharaan Tuhan, bukan ngomongin masalah pri sebenarnya. Gak ada. Itu contoh aja. Itu contoh. Ya. Banyak orang Kristen, banyak orang yang percaya pada Kristus, yang dia benar-benar tidak bertobat, meninggalkan jalan keselamatan, dan itu termasuk orang murtad dan bego. Ingat, sebego-begonya orang Kristen jangan sampai meninggalkan Tuhan. Sebandal-bandalnya orang Kristen, ingat, pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya dipelihara sama Tuhan, Tuhan Yesus. Ya, saya dipelihara sama Tuhan Yesus, bukan dengan Tuhan yang lain. Ayo baca ayat firman Tuhan kali ini di pagi ini. Baca ayat firman Tuhan saat ini di Ulangan pasal 31 ayat ke-6. Ayo kita pembelajaran pagi-pagi ya. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6. Ya. Bagi yang punya Alkitab, buka Alkitab sekarang. Buka. Yang merasa najis kalau buka Alkitab, dengarkan kupingnya. Dengarkan. Bukan saya marah, ini style saya. Ya. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Saya nggak pernah takut dengan siapapun kecuali takut sama Tuhan. Ya. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi saya yakin dan percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya, apapun yang terjadi. Amin. Apapun yang terjadi, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman, mungkin saat ini Anda merasa ada sesuatu pergumulan yang besar. Anda merasa bahwa Anda saat ini dangadong hepeng. Anda mungkin saat ini dalam keadaan lemah dan letih lesu. Dalam apa? Dalam dirimu. Aku capek. Kenapa tidak pernah ada perubahan dalam hidupku? Karena Anda tidak pernah ada apa? Merasa pertolongan Tuhan. Kalau Anda merasa pertolongan Tuhan, Anda ambil loh apa yang saya ceritakan ini. Ini bukan gibahan. Saya ingin bawa kisah hidup saya menjadi penyemangat Anda semua. Amin. Bukan saya menjual kesedihan, enggak. Kenapa Tuhan itu memproses Diana Madurese seperti ini? Kenapa? Karena Tuhan Yesus ingin memproses saya agar iman saya semakin hari semakin dikuatkan, dan saya bisa menguatkan Anda semua dengan kisah hidup saya. Ya. Saudara kaum Tuhan, meskipun
terkadang kita bilang, kalau saya bisa saya katakan saudara, bertahun-tahun saya menjadi istrinya dari seorang polisi sekalipun, tidak ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Sampai saya memiliki anak. Tapi setelah yang terjadi, setelah saya percaya kepada Tuhan Yesus, ya, saya merasakan proses iman saya itu nggak sia-sia meskipun menyakitkan. Proses hidup saya ini luar biasa dan saya bersyukur, teman-teman. Saya bersyukur. Saya pernah mengalami begitu sakitnya sampai saya merasa semua orang meninggalkan saya. Kenapa saudara saya meninggalkan saya? Ya, mantan saya meninggalkan saya. Kenapa? Tuhan izinkan itu agar saya lebih kuat. Karena saya mau dipakai sama Tuhan untuk menguatkan Anda semua, amin. Kalau saya nggak kuat, ya, lalu bagaimana cara saya menguatkan tretan semuanya? Tuhan izinkan yang paling sakit sekalipun pernah saya rasakan, saudara. Ya. Jadi, teman-teman, penyertaanmu sempurna. Penyertaan Tuhan itu sempurna. Kita diproses oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang sempurna. Ya. Anda pikir saya menceritakan kisah saya dengan Priyanto yang seorang polisi, pasti dia pinter kan? Kenapa dia jadi reserse dulu di reskrim? Kenapa? Karena dia pinter. Yang tidak membuat dirinya berubah adalah apa? Tidak ada penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Kalau ada penyertaan Tuhan Yesus dalam hidupnya, dia pasti akan diberikan kasih. Amin. Kasih itu nggak usah sampai kita mengasihi orang lain dulu. Jangan. Kasih dululah keluargamu sendiri. Kasihlah dulu anak-anakmu. Karena apa? Yang ada itu mantan istri yang ada. Mantan anak nggak ada. Ya. Mana ada kisahnya mantan anak? Hah? Nggak ada. Yang ada mantan istri, mantan suami. Apapun agama Anda, ataupun Anda seorang ateis sekalipun, tidak ada namanya mantan anak. Ya. Yang ada itu mantan pasangan. Karena saya diberikan kasih oleh Tuhan dan saya diajarkan tentang apa? Mengasihi. Loh, kasihlah sesamamu manusia, apalagi anak kita, kan begitu. Betul nggak? Jangan Anda mengasihi orang lain dulu. Kasihlah buah hatimu. Gitu loh. Ingat, mungkin anak yang terlahir yang tidak dirawat oleh orang tuanya, gak ada tanggung jawab dari orang tuanya. Kenapa kebanyakan sukses, teman-teman? Kebanyakan sukses dibandingkan apa? Dibandingkan dia mempunyai orang tua, si anak memiliki orang tua, atau kita sebagai orang tua, kita kaya raya gitu. Mau beli apa aja dengan mudah, dengan ting, udah beli mobil, ting, udah bisa beli rumah, ting, bisa nyekolahkan anak sampai ke luar negeri. Tapi tak tanyakan balik. Ya. Banyak kejadian, meskipun Anda bisa menyekolahkan anak sendiri sampai ke luar negeri, sampai ratusan juta, sampai miliaran sekalipun, belum tentu bisa takut dengan Tuhan, apalagi patuh dengan orang tua. Ya. Kalau tidak ada kasih di dalam hati. Banyak anak-anak yang tidak diberikan pengajaran tentang kasih bisa menjadi orang yang menyakiti orang tuanya. Orang tuanya disakiti, apalagi Tuhan. Ya. Orang tuanya sendiri yang melahirkan dia, yang sudah bisa dilihat dengan matanya. Ya. Betul nggak?
bisa disakiti, apalagi Tuhan yang tidak terlihat dengan mata. Bapak Ibu, itulah bedanya ajaran kasih. Ya. Ajaran kasih, saudara. Saya nggak peduli, karena saya tahu di Komal Diana Madurese ini banyak juga yang bukan orang Kristen. Tapi Anda pahami, Anda boleh membenci katanya Tuhannya orang Kristen manusia. Tapi Anda resapi apa yang saya katakan. Ya. Anda resapi apa yang saya katakan. Karena saya tahu. Ya, karena saya tahu. Saya juga pernah didoktrin kok. Jangan percaya dengan Tuhannya yang manusia, yang sebenarnya itu adalah manusia dan itu adalah seorang nabi. Saya pernah diajar, saya pernah didoktrin, saya pernah diajar hal seperti itu. Jadi wajar. Tapi coba, apa yang saya ucapkan benar nggak sih? Ya. Kita jangan bawa-bawa ke dalam agama. Kita bawa dengan kewajiban kita sebagai orang tua. Ya. Resapi. Dan begitu besar kasih Tuhan untuk menyelamatkan saya dan Anda semuanya, sehingga adalah Yesus, Sang Juru Selamat, yang mengajarkan kebenaran. Ya, kalau buat saya wajar. Orang Kristen dibenci, dihina ya karena namaku kamu akan dibenci. Ya enggak? Karena namaku kamu akan dibenci. Ya biasa. Di mana sih? Pernah nggak sih dengar gara-gara dia jadi Kristen, yang dari sono jadi Kristen, dipuji-puji? Nggak ada yang dipuji-puji. Nggak ada. Kalau nggak diakuin, dikucilkan, diblokir, nggak dapat warisan. Itu yang terjadi dengan diri saya. Apakah saya merasa bahwa saya ini takut? Ataukah saya merasa saya tidak dipelihara sama Tuhan? Saya nggak dikasih warisan dari nenek saya di Bangkalan juga nggak apa-apa. Saya dikasih warisan dari mbah saya yang di Gremanceng Pamekasan juga nggak apa-apa. Ngapain? Emang kita ngemis kayak? Emang kita dipelihara dengan warisan? Saya nggak dianggap juga nggak apa-apa, nggak ngurangin sukacita. Ya, saya nggak ngurangin sukacita. Karena saya tahu pertolongan Tuhan itu kita rasakan di saat kita benar-benar menyerahkan hati kita, diri kita ini untuk Tuhan. Kalau Anda saat ini belum bertobat, Anda tidak akan pernah merasakan pertolongan Tuhan. Tapi di saat Anda benar-benar bertobat, menyerahkan hatimu secara totalitas kepada Tuhan, Anda tidak akan pernah merasakan. Dan itu sakit. Itu sakit, Bapak Ibu. Diana Madurese datang ke Kalimantan cuma bawa 1 tas baju doang. Tidur pun di pinggir jalan. Pernah nggak makan sampai 3 hari hanya untuk minum air putih doang. Bukannya Tuhan Yesus tidak mengasihi saya. Tuhan Yesus mengizinkan proses iman saya memang dari hal seperti itu. Agar apa? Saya jadi orang yang kuat. Jangan kamu report saya. Jangan report saya. TP pelayarnya, guys. Kalau nggak suka keluar dari Komal saya, jangan nge-report saya. Ya. Saya di-report pun masih ada akun saya yang lain. Jadi teman-teman, tak kasih tahu. Saya harus memberitahu Anda semua karena saya menjadi saksi Kristus. Saya bukan hanya sebagai seorang gembala, saya saksi Kristus yang pernah merasakan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan Yesus. Dari apa? Dari kesembuhan, dari sakit penyakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Bukan dari yang lain, bukan obat-obatan, bukan karena hebatnya dokter. Nggak ada hebatnya dokter. Sehebat-hebatnya dokter, tetap dia butuh Tuhan.
Sehebat-hebatnya dokter spesialis sekalipun, dia tetap berdoa, ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berikanlah kelancaran operasi yang akan saya lakukan ini Tuhan. Semoga pasien saya ini diselamatkan Tuhan, amin. Apalagi suruh operasi orang tuanya sendiri, gemetar tangannya dokter. Betul nggak? Mungkin ada Pak Dokter di sini. Mungkin ada Pak Dokter di sini yang melakukan operasi untuk orang tuanya sendiri, untuk saudaranya sendiri. Karena kenapa? Dia seorang dokter dan dia butuh Tuhan. Dia butuh mujizat di situ. Kalau mau operasi orang lain sih biarin aja, mau dia selamat, mau dia meto, nggak apa-apa. Tapi di saat kita mengoperasi orang-orang yang kita kasihi, saudara, seorang dokter sehebat dokter sekalipun, tetap dia butuh Tuhan. Gemeter loh bedah orang tua sendiri, gemeter loh membedah kakak kandung kita sendiri, adik kandung, apalagi anak kita, buah hati, ya kan? Butuh siapa? Butuh Tuhan. Ingat, dokter spesialis kandungan ya yang melakukan pengobatan kepada saya aja, dia kaget kok saya bisa disembuhkan. Ternyata Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kalau dokter tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya. Jadi teman-teman, tak kasih tahu ya, kita butuh Tuhan, tapi bukan berarti kita jadi Tuhan. Semakin kita diberkati oleh Tuhan, semakin kita takut. Sama dengan saya, semakin Tuhan berkati, saya semakin takut. Saya semakin takut. Meskipun semakin saya takut dengan Tuhan, bibir saya semakin pedes. Amin, saudara. Semakin saya takut Tuhan, semakin mulut saya pedas. Karena kenapa? Kebenaran itu harus saya ucapkan. Kesaksian hidup saya itu harus saya ungkapkan. Bukan karena saya jahat, bukan. Ya. Kalau teman-teman di YouTube sudah tahu, kalau saya ngomong memang kayak begini, bukan marah, bukan. Justru teman-teman di YouTube kalau udah ngomong saya ketawa-ketawa, oh udah lain nih. Gitu. Artinya bercanda. Kalau saya sudah ketawa-ketawa itu bercanda, saudara. Tapi kalau saya bacakan firman Tuhan, memberikan kesaksian, saya nggak ada yang namanya ketawa-ketawa. Karena kebenaran itu jangan ditertawakan, tapi harus kita pahami dan kita lakukan. Ya, amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di saat ini kita sedang memikirkan sesuatu. Rencana dan rancangan kita, pergumulan kita ke depan, saudara. Ya. Kita ingat di 2 Korintus. Ayo buka Alkitab di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9. Ya. Saya toleh begini karena saya nge-live di 2 akun, ya. Di YouTube dan juga di di YouTube dan juga di TikTok, saudara. Ya. Kita buka di 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat ke-9. Ya. Kita buka sama-sama di pagi hari ini. Jangan cuma minum kopi, teh, roti bakar, pisang goreng. Kita saat ini buka Alkitab. Ya, pagi ini kita bersyukur karena kita dibangunkan oleh Tuhan dalam keadaan sehat, selamat, masih bernafas. Amin. Demikian firman Tuhan. Sebab justru dalam kelemahan, ya, justru dalam kelemahan kuasaku itu kuasa Tuhan, ya, menjadi sempurna. Orang yang pernah merasakan sakit, menjalani kehidupannya tetap dikuatkan di dalam Tuhan. Karena kenapa? Di saat kita lemah, tapi apa, saudara? Kuasa Tuhan yang kita rasakan dan kita menjadi ada pertolongan dan kita selamat, itulah yang sempurna. Sama seperti Diana Madrese. Kata siapa saya pelayanan Diana Madrese ini enak-enak gitu? Saudara, saya sudah janji sama Tuhan. Saya sudah janji dengan Tuhan. Sejak Diana Madrese disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Ya, saya sudah tekan kontrak dengan Tuhan, apapun yang terjadi.
apapun yang terjadi. Jangan Anda bilang disangkanya saya ini enak-enak gitu pelayanan. Enggak, teman-teman. Enggak. Saya dicerai oleh suami. Padahal saya cinta banget sama suami saya. Saat itu. Ya. Saat itu. Tapi saya menyalipkan kedagingan saya. Bahwa saya lebih butuh Tuhan daripada saya butuh suami. Amin. Manusia boleh membenci saya. Siapapun itu. Asalkan jangan Tuhan yang membenci saya. Saya dikucilkan. Bahkan anak-anak saya mendapatkan imbasnya. Ya. Tidak dinafkahi. Apakah saya ngotot? Ya. Apakah saya ngotot? Minta ke kantor, ke Polres, tolong Pak, ini mantan suami saya ini tidak memberikan nafkah Pak. Padahal di situ udah ada ya Pak, tunjangan anak itu ada ya Pak. Nama anak-anak saya juga ada di situ Pak. Apakah saya melakukan seperti itu? Tidak. Kenapa tidak? Bukan saya sombong, tidak. Justru dengan hal seperti itu, saya akan memberikan jawaban melalui konteks yang nyata akan pemeliharaan Tuhan Yesus. Biar mantan saya terbuka matanya dan hatinya, itu pun kalau dia punya. Karena biasanya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia nggak punya hati. Tahu nggak? Tak kasih tahu. Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus, dia nggak punya hati. Kan itulah wajar. Wajar. Orang yang tidak bertobat di dalam Kristus Yesus, dia nggak punya hati, teman-teman. Karena apa? Kebanyakan itu kebencian, gengsi, kesombongan, sifat-sifat dunia nempel di situ. Ya. Beda dengan anak Tuhan. Disakiti didoakan, disakiti memberkati. Banyak toh yang menghujat Diana Madurese, banyak yang gosipin Diana Madurese, banyak yang mau menjatuhkan Diana Madurese. Apakah saya jatuh? Tidak. Ya, Anda yang berbuat jahat sekalipun, siapapun itu yang mau menghancurkan saya, yang Anda hadapi bukan saya, yang Anda hadapi adalah Tuhan. Ya. Yang Anda hadapi bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Karena kenapa? Kira-kira apa, saudara? Ya. Karena yang memelihara saya itu Tuhan, yang memilih saya itu Tuhan. Bukan saya memilih Tuhan Yesus, bukan. Ya. Kalau Anda nggak percaya, ya, siapapun orang di sini, di YouTube saya, di TikTok saya, yang tidak percaya pemeliharaan Tuhan Yesus kepada anak-anak Tuhan, termasuk Diana Madurese, silahkan Anda hancurkan saya. Tapi jangan sampai hal seperti itu terbalik kepada dirimu. Ya. Tuhan itu tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan berjanji bahwa Tuhan selalu menyertai. Amin. Anda boleh menghina saya, Anda boleh membenci saya, Anda boleh mau menjatuhkan saya, siapapun itu. Ngomongin aja dia nama Madurese begini, begitu, begini, begitu. Tapi jangan Anda nangis nanti ya. Apalagi bundir kalian. Kalau Tuhan sudah bertindak. Kalau misalnya, kalau benar Diana Madurese itu diberkati oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ya. Kalau benar Diana Madurese itu disayang sama Tuhan Yesus, kenapa di dalam pelayanan saya pernah tengkurap ya, terbalik perahu saya dalam pelayanan, dan saya terseret arus 250 meter. Ya. Kenapa? Kenapa Diana Madurese waktu pelayanan sampai terjatuh, terguling-guling sampai sikil lagi, pergelangan kaki ini sampai retak? Kenapa Diana Madurese saat pelayanan pernah mau diperkaus sama orang? Ya.
Kenapa dia nama rese itu kok sampai pernah tidak dihargain oleh mantannya atau dengan teman-temannya? Kenapa? Ingat teman-teman, live hari ini Pak Yudi, ini live hari ini Pak Yudi Wahyudi. Saya lagi nge-live. Ini live-nya kapan katanya? Live-nya hari ini Pak. Ini streaming Pak, live streaming. Ya. Kenapa? Kok saya pernah mau ditabrak sama orang gara-gara saya mau pergi pelayanan, dia itu tahu bahwa itu motor saya? Apakah itu membuat saya takut untuk melayani Tuhan? Apakah saya pernah berpikir bahwa Tuhan tidak menolong saya? Ingat teman-teman, jika itu terjadi, ya, artinya Tuhan mengizinkan itu terjadi karena ingin memproses imanmu. Karena kebanyakan anak Tuhan maunya enak-enaknya doang. Betul nggak? Ngaku deh. Anak Tuhan tuh kebanyakan pengennya yang enak-enak doang. Ya. Dia nggak mau dikasih makanan nasi aking, nggak mau. Mau dikasih bubur, susu, biskuit. Enak kali kau jadi anak Tuhan, ya kan? Jadi anak hantu aja yang nggak mau makan makanan keras. Bukan berarti Tuhan tidak menyertai teman-teman, bukan. Tapi Tuhan izinkan itu untuk memproses iman kita. Apakah masih percaya? Bukankah jika kita sudah percaya kepada Kristus, kita sudah menyalibkan kedagingan kita, kita tidak memikirkan diri kita lagi. Bukankah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan? Kalau saya pribadi, siapapun yang mau jadi dengan saya, silahkan lakukan. Karena sampai mati sekalipun, saya tetap mengasihi Tuhan, percaya, mencintai Tuhan. Ya teman-teman, ingat, kita sebagai anak Tuhan, ingat akan firman Tuhan itu. Pendek firman Tuhannya, tapi benar-benar hidup. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Itulah kenapa di luar sana sampai ada yang, kalau kamu masih percaya kepada Yesus, ya kan, kuginiin kau. Kenapa sampai ada yang mati gara-gara diginiin? Ada yang metong, kenapa? Karena tetap percaya hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Amin. Apalagi dia nomor rese yang ke bawah arus di sungai sampai kurang lebih 250 meter. Apakah mengatakan, Tuhan kenapa ini terjadi kepadaku, Tuhan? Kenapa? Kenapa Tuhan tidak menyertai aku padahal aku ini melayani Tuhan loh? Kenapa? Tuhan kenapa kok saya mau diperkaus sama orang? Kenapa Tuhan? Padahal saya dalam proses pelayanan Tuhan. Kenapa? Tuhan kenapa waktu saya mau membangun gereja Tuhan? Kenapa aku mau dibakar sama orang? Aku kan mau bangun rumah Tuhan. Apakah saya takut? Enggak. Karena setiap ada masalah, saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Apa yang terjadi? Lanjut. Itu kalau saya, saudara. Adakah anak Tuhan di sini? Jujur dengan saya sekarang. Di saat Anda pelayanan, melewati sungai, ada buaya nongol di situ kepalanya, Anda berani nggak? Saya tanya, jujur. Anda pikir saya pelayani Kalimantan tuh enak gitu? Iya betul Pak Mandau. Saya tanya, jujur jawab. Di saat Anda pelayanan atau Anda pergi ke suatu tempat, di situ ada buaya banyak nongol di situ, masih berani? Nggak yakin saya. Tapi saya tetap lanjut. Saya tetap lanjut. Dan saya nggak takut. Karena kenapa? Tuhan, hidupku ini adalah milik Tuhan. Apapun yang terjadi, sesuai kehendak Tuhan. Saya tetap jalan, saudara. Kalau seumpamanya itu terjadi,
Perahu yang saya tumpangi itu tengkurap begini, berbalik. Lalu kita metong semuanya dimakan buaya. Ya udah, bukanlah hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi nggak ada. Puji Tuhan, sampai detik ini Dana manusia di depannya, di depan Anda. Ya. Hidup saya di sini masih ada, masih hidup saya. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Ya. Tahu nggak Bapak Ibu, buaya yang ada di rawa-rawa itu sungguh luar biasa ganasnya. Lebih ganas lagi dari buaya darat. Ya. Saya nggak takut dengan buaya darat ya. Tapi saya lebih ngeri nengok buaya yang ada di rawa-rawa itu Bapak Ibu. Tahu nggak teman-teman? Ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidupmu, ya, serahkan hidup dengan Tuhan. Waduh, saya tersinggung nih. Yang buaya darat tersinggung ya. Yang di TikTok lucu-lucu Bapak Ibu. Komennya di TikTok tuh lucu-lucu gitu. Jadi begitulah teman-teman. Saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya. Dan apapun yang terjadi dengan kehidupan saya, teman-teman, di Yesaya pasal ke-40, Yesaya pasal ke-41 ayat ke-10 menyatakan bahwa janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Amin. Janganlah takut. Karena apa? Aku menyertai engkau. Siapakah aku? Tuhan Yesus. Janganlah takut karena aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, ya. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir dengan hidupmu. Apapun yang terjadi, bukankah hidup kita ini bukan milik kita lagi, ya, tapi sudah milik Tuhan. Betul? Teman-teman, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan yang akan memberkati, melindungi kita, menutup bungkus kita dengan kuasa darah Tuhan. Amin. Jadi, saudara, sama dengan kisah saya waktu membangun gereja. Di saat saya membangun gereja, tahu nggak teman-teman, bahwa saya waktu di saat membangun gereja yang kemarin ya, saya begitu banyak dihujat di TikTok. Saat ini saya sedang pembangunan pastori gereja, teman-teman. Tapi di TikTok, ya, begitu banyak orang-orang yang ngomongin saya macem-macem, gosipin saya macem-macem. Apakah iman saya kendor? Enggak. Justru saya semakin kuat. Ya, Tuhan sudah, ya, memberkati kita, melindungi kita. Apa yang kita takutkan, ya, 1000 tangan manusia yang mau menghancurkan sekalipun, ya, Tuhan sanggup menopang dengan tangan kasih Tuhan. Amin. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktunya. Meskipun terkadang kita merasakan, lambat kali lah Tuhan nolong aku. Tapi Tuhan nggak lambat. Ya. Tuhan nggak lambat. Teman-teman tahu nggak? Beberapa waktu lalu, saat ini saya pembangunan gereja, ya, merenovasi dan lain sebagainya, ya. Demikian juga pembangunan pastori gereja, ya teman-teman. Sampai saya minus itu atau ada bonan di material itu, toko material itu sampai 100 juta lebih, ya. Tahulah material di Kalimantan Barat ini kan luar biasa mahalnya. Demikian itu
untuk membangun rangkai payungnya itu kan bayar ya teman-teman ya. Saya nangis, saya bimbang waktu itu ya, Pak Mandau terbang ya. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Tahu nggak saudaraku, ternyata ada anak Tuhan yang memberkati sampai sebagian dari bon pembangunan pastori gereja itu, saudara, itu terbayarkan. Seneng banget hati saya. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Makasih Pak Yudi. Terima kasih Bapak Sandi. Makasih. Siapapun orang-orang yang sudah memberkati pelayanan, bahkan pembangunan yang dilakukan oleh Diana Madurese, bukan saya yang membalas Bapak Ibu. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu orang-orang di sini yang sudah melayani Tuhan bersama Diana Madurese Channel, tetapi biarlah Tuhan yang membalas dengan kasih Tuhan. Amin. Saya nggak bisa balas apa-apa, saudara, kecuali kalau ada orang yang ngechat saya, Bu, saya mengirim berkat segini. Selama saya masih bisa balas, saya balas. Ya, bukan berarti yang nggak saya balas nggak kebaca dengan saya, maklum lah saudara ya. Saya ini kan udah sebenarnya mata saya ini udah silinder ya. Kalau udah kebanyakan baca-baca tulisan kecil-kecil tuh sakit mata saya. Tapi saya bilang biarlah Tuhan, siapapun orang yang sudah memberkati, menabur untuk pelayanan, pembangunan, bahkan yang memberkati anak saya sampai sekolah, itu karena apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan yang menjamah hati Anda. Tuhanlah juga yang akan membalas dengan sempurna untuk Anda, saudara. Diana Madurese nggak ada apa-apanya. Jangan lihat saya hanya manusia biasa yang Tuhan pilih, yang Tuhan kasihi untuk saya melayani Tuhan dan menjadi saksi Kristus, teman-teman. Ya. Amin. Teguhkan hati kita. Teguhkan hati kita. Ya, betul Bapak dan biarlah Tuhan yang akan membalasnya berlipat kali ganda. Betul. Ya. Maafkan saya Bapak Ibu, ampuni saya jika saya tidak bisa membalas dan tidak tahu siapa satu persatu yang sudah memberkati pelayanan bahkan pembangunan, saudara. Ya. Biarlah Tuhan yang akan membalas kebaikan Anda. Ya. Dan apabila saya menyinggung Anda merasa tersinggung dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, kesaksian saya yang saya sampaikan, ya, meskipun itu mantan suami saya, mantan mertua saya, dan siapapun itu, saya mohon maaf. Saya mohon maaf. Karena begitu saya bangga dengan pemeliharaan Tuhan yang saat ini saya rasakan. Saya bangga, terutama kau ya Pri, mantanku yang tercinta. Aku bangga bahwa anak-anakku tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Saya bangga. Artinya saya ini bukan hanya bisa khotbah doang. Saya bukan hanya bisa melakukan kepada orang lain, tetapi saya sudah mengaplikasikan kepada anak-anak saya. Itu teman-teman. Itu konteksnya. Ya. Saya sudah mengaplikasikan ajaran Kristus kepada keluarga saya. Dan saya bangga. Buktinya adalah Tuhan memberkati, menyertai, memelihara saya dan anak-anak saya dengan luar biasa, dengan kasih Tuhan. Ya. Meskipun pendeta tidak ada gajinya, persembahan pun tidak seberapa, dan itu pun dipegang oleh bendahara di gereja, teman-teman. Tapi saya masih bisa, ya, masih bisa melayani, sampai masih bisa saat ini pembangunan pastori gereja. Apalagi setelah pembangunan pastori gereja ini ya saudara-saudara, saya akan membeli ya. Karena itu saya ingin mengajak teman-teman semua
saya akan membeli satu lahan untuk pembangunan gereja ya saudara-saudara. Dan saya akan membangun gereja nextnya. Semoga pastori gereja yang saat ini di kampung di Dusun Perimpah, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, semoga cepat rampung, cepat selesai teman-teman. Saya membutuhkan berkat dari teman-teman semua. Kita bersatu hati untuk membangun pastori gereja. Dan setelah itu saya mau membeli sebidang lahan untuk pembangunan gereja di tempat yang tidak ada gereja Kristennya. Ya, kalau yang di sono sudah ada dan di Jawa itu ricuh dan ditutup pembangunan gerejanya, saya yakin dan percaya Kalimantan adalah tanah Borneo yang diberkati. Semoga semua terlaksana dengan baik dan aman, ya. Amin. Nah, nextnya setelah pembangunan pastori gereja ini ya teman-teman, saya mau membangun gereja. Dan itu akan dilayani oleh anak saya. Ya, puji Tuhan loh Bapak Ibu. Anak Diana Madurese yang dulu tidak percaya kepada Kristus, ya, yang dulu masih sekolah dari SMP-nya aja SMP Wali Songo teman-teman. Nah, sekarang udah percaya kepada Kristus, ya. Dan iya Bapak Yudi Wahyudi, betul Bapak, ya. Tuhan Yesus itu luar biasa Pak Yudi, ya, luar biasa, ya. Saya aja dulu yang dari Madura nggak bawa apa-apa Pak. Tuhan Yesus luar biasa Pak. Bahkan memberkati pelayanan saya Pak. Saya bukan seorang pengusaha, enggak Bapak Ibu, enggak, ya. Bahkan mobil saya aja ini jangan dianggap kaya Bapak Ibu. Saya punya mobil, tapi mobil saya itu pun dicicilin, dibayarin sama Bapak Edi, orang Jakarta. Beliau punya istri nama Ibu Eka, ya. Jangan pikir, oh jangan-jangan uang donasinya itu untuk beli mobil. Bapak Ibu, saya punya mobil itu dibayarin, dibeliin oleh anak Tuhan di Jakarta. Beliau aslinya Semarang, tapi beliau punya kerja yang ada di Jakarta. Karena kenapa? Karena biasanya, ya, Bugem nanti saya cicilin ya, dibilang gitu. Saya bantu nyicil. Karena kenapa? Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, teman-teman, ya, tidak ada kendaraan mau bawa mereka dengan cepat, gitu. Anda lihat ya medannya tempat saya pelayanan, ya. Anda lihat medannya di YouTube saya kayak gimana. Saya bilang begini, saya nggak mampu bayarnya Pak. Udah Bugem, ya, doakan saya sehat, panjang umur. Saya bantu membayar, saya bayarin cicilan mobilnya. Wih, sampai detik ini dibayarin teman-teman. Saya nggak pernah minta, beliau hubungin saya, beliau ngomong dengan saya. Artinya Bapak itu dijamah oleh Tuhan. Dan bahkan saya memiliki mobil ini, saya bawa kayak jahe, kunyit, ya, sayur-sayur yang jemaat tanam itu saya bawa ke pasar. Dari pasar ke kampung tempat pelayanan saya itu, ya, perjalanannya tuh hampir 2 jam. Kadang saya bawa berkarung-karung sayur, ya. Ya. Terus setelah itu kayak kemarin kan, ini mau bawa jahe ini teman-teman. Saya pelayanan, saya bawa hasil bertani dari jemaat, saya jual ke pasar, lalu saya bayarin, uangnya saya kasih lagi. Itu pun saya nggak mau dikasih ongkos bensin, enggak. Saya lillahi ta'ala, saya tulus mau membantu jemaat Tuhan. Saya tulus. Saya nggak mau macam-macam Bapak Ibu. Jika saya diberkati oleh Tuhan, artinya bahwa saya juga untuk penyalur berkat. Dan bagi Anda semuanya di sini yang diberkati oleh Tuhan, ayo, ya, ayo kita sama-sama bekerja sama untuk melayani Tuhan di Kalimantan Barat bersama Diana Madurese. Ya. Teman-temanku, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus baik. Ya. Tahu nggak, pagi ini aja kita bisa bangun dalam keadaan sehat seperti ini, ya, itu karena kemurahan Tuhan loh.
Bapak Gea. Mau Bu Koko Gea, puji Tuhan Pak Koko Gea. Ayo, saya undang Anda untuk membangun pastori gereja saat ini. Kita keroyokan, sehingga nanti di Natal Anda lihat hasilnya. Ya teman-teman, Pak Gea, satu jemaat Tuhan yang saya layani, ada marganya Gea, berarti Anda dari Nias ya. Ih, merinding saya ini. Merinding nih Bapak Ibu ya. Merinding kan? Merinding saya. Saya ajak Anda untuk apa? Membangun pastori gereja bareng-bareng. Kita keroyokan. Merinding kan Bapak Ibu? Merinding saya. Ya. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, saya ingin membeli beberapa material Tuhan. Saya malu Bapak Ibu. Saya malu mau ngambil material lagi. Malu saya. Iya, satu marga dengan Bapak Mariati Gea yang ada di gereja saya. Beliau jemaat dan beliau pelayanan di gereja saya. Istrinya orang Nias marga Gea. Ya. Istrinya marga Gea, Mariati Gea, suaminya orang Dayak. Jadi teman-teman, ya, teman-teman, mungkin ada yang mau lihat, mau datang silahkan. Ya, jadi biar Anda yang mau lihat pembangunan silahkan. Dan saat ini pun juga saya sedang berdoa semoga ada donatur ya untuk memberkati kami dengan eksavator, karena di belakang gereja itu dan di depan itu harus juga dikeruk tanahnya. Kalau saya untuk sewa 1 jam itu mahal Bapak Ibu, 700 sampai 800 ribu per jam. Itu belum lagi bayar operatornya lagi. Ya saya berdoa lah, siapa tahu nanti ada berkat eksavator ya dari donatur dan lain sebagainya. Nggak usah saya kasih uang untuk pengurukan tanah, biar orangnya datang langsung gitu, nggak apa-apa ya. Kerinduan saya begitu, apalagi Medan yang rata-rata ya di Kalimantan ini, Medan yang tempat saya layani itu kan di kampung-kampung, di pelosok-pelosok ya teman-teman ya. Jadi nggak kayak di kota terus yang lurus-lurus gitu jalannya gitu. Itu harus dikeruk, dirapikan, baru dibangun gitu teman-teman. Ya, dan saat ini, dan yang saya sedih lagi ya Pak Yudi, yang sedih lagi itu di bagian di depan gereja itu ada yang ngeruk tanah gitu. Saya nggak tahu siapa, karena tidak ada yang minta izin dengan saya ataupun dengan jemaat. Jadi gereja itu harus segera dibarau. Di depan gereja itu harus dibarau atau dibikin pondasi yang kuat dari beton, entah dari apa gitu Bapak Ibu ya, biar tanah itu nggak longsor gitu teman-teman. Jadi bagi saudara-saudaraku semuanya, mungkin ada yang mau memberkati pembangunan pastori gereja dan membarau atau eksavator, semuanya serba kita bersama-sama melayani ya, meskipun dimanapun Anda Bapak Ibu ya, dimanapun Anda. Terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan teman-teman ya. Semua karena kebaikan Tuhan Yesus baik ya. Saya yakin dan percaya kita semua diberkati oleh Tuhan ya. Kita bersama-sama yuk melayani Tuhan di tempat pelayanan saya ini, Diana Madurese Channel di Kalimantan Barat. Atau ada orang yang mau memberkati dan ingin melihat situasi atau tempat pembangunan kami, saya monggo silahkan, nggak apa-apa ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua saat ini sudah mendapatkan berkat melalui kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Terima kasih buat teman-teman semuanya ya. Mari kita bersatu di dalam Tuhan. Haleluya, segala puji syukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah sama-sama mendengarkan kebenaran firman. Demikian kesaksian hamba-Mu Tuhan, bahwa apapun yang terjadi kita tetap dipelihara oleh Tuhan, karena iman orang yang percaya akan selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus, bentar lagi hamba-Mu juga akan kembali ke rumah
dalam perjalanan kami Tuhan. Hamba-Mu berkati Tuhan. Demikian hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus untuk Angel, anak hamba-Mu Tuhan yang saat ini sedang ospek di Akbit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau sudah memberkati Bapak Agustinus yang sudah memberkati pendidikan anak hamba Tuhan untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Terima kasih Tuhan Yesus, semoga Engkau pun juga membalas dengan kelimpahan untuk Bapak Agustinus dan beserta keluarga Tuhan. Bapa di sorga, hamba juga berdoa untuk pelayanan dari anak hamba Tuhan, yaitu Selvario Stephen. Bapa di sorga, berkati Tuhan, berkati juga rumah tangganya, berkati setiap apa yang dilakukannya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk hamba beserta anak-anak hamba Tuhan, beserta semua anak-anak hamba dimanapun berada, seperti di kampung Tuhan, Kau memberkati setiap apapun pergumulan, bahkan doa-doa hamba Tuhan untuk pembangunan pastori gereja, Engkau berkati Tuhan, bahkan Engkau menyelesaikan. Hamba selalu yakin dan percaya setiap hamba berdoa selalu mendengar bahwa jangan pernah khawatir, anakku ada di mana-mana. Hamba yakin dan percaya, ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu. Tuhan memberkati, membalas yang kelimpahan setiap orang-orang yang sudah menabur. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saya mau balik dulu ya. Mau balik dulu perjalanan teman-teman. Ini mau ke tempat tinggal saya ini kurang lebih hampir 1 jaman ya Bapak Ibu ya. Dan kalau di Pontianak ini jauh Bapak Ibu ya. Udah gitu di daerah Siantan ini banyak orang Maduranya juga ya. Dan di sini teman-teman, kalau di kota inilah yang sebenarnya saya pusing ya, karena macet. Beda dengan di kampung. Ya, di kampung nggak ada macet-macetnya Bapak Ibu, cuma jalannya aja jelek. Tapi di sini di kota tuh macet banget. Kalau orang Pontianak pasti tahu ya macetnya kayak apa, apalagi kalau di jam 4 jam 5. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di pada pagi hari ini ya, saudara-saudara yang ada di YouTube. Terima kasih ya yang ada di YouTube ya. Bapak siapa, Bapak Ibu ya? Saya siapa? Aduh, susah sekali namanya, Pak XLTFX. Siapa ini ya? Bapak Roni, Bapak Kokoh Aja, Pak Yudi Wahyudi. Amin, betul loh Pak Yudi. Pengalaman imanku mengatakan Tuhan Yesus bekerja penuh misteri. Yes, saya rasakan juga Bapak ya. Salam Ibu Jessica. Iya, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Kok nggak pelayanan di perkebunan sawit yang sangat menantang? Ini sedang ngantar anak saya Pak ya. Ya, ini sedang mengantarkan anak saya kuliah Pak. Iya Bu Pak Franciscus Wasa. Terima kasih Pak Joni, terima kasih Pak Anda, Pak Wawu, Pak Simbolon, ya, Pak Untung, Sang Murid, Ibu Sumarni, Murah Hati, Bapak Felix, Bapak Rasa Brata yang sudah 3 tahun lebih yang ngikutin Diana Madurese. Terima kasih sampai setia sampai saat ini Pak. Pak Wilayah Tani, ya, Ibu Elis, Ibu Masya, Ibu Cornelia, Pak Vivo. Semuanya, haleluya, terima kasih, Tuhan Yesus baik. Matur sekelangkong. Salam buat semuanya. Salam sitong dere dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus matur sekelangkong buat semuanya tretanku ya. Mau lihat di godang CC buat kita semua ya. Horas ya. Selamat pagi, semangat pagi. Mari hidup ini jadikan berkat untuk kita semua. Amin. Shalom buat tretanku. Iya, salam Bapak Joni ya. Semuanya teman-teman ya. Waduh, saya nggak bisa baca ini, terlalu banyak berkat Tuhan ini hari ini masuk ya. Pak Bintot, Ibu Sitimi, Bapak Mandau, Bapak WR, Bapak Neku, Bapak Joni. Semuanya banyak. Pokoknya Tuhan berkati ya, dari atas sampai bawah. Tuhan berkati ya. Salam buat semuanya ya. Sampai jumpa nanti di live saya yang berikutnya. Salam Pak Erwin, makasih. Salam Mak Rini yang dari Aceh ya. Salam Bapak Santuy, Bapak Hercules yang sudah selalu setia ya. Terima kasih buat teman-teman ya. Pesan saya teman-teman ya, Bu Susi juga shalom. Teman-teman saya Bapak Ibu,
Kita harus bijak-bijak bersosial media, apalagi di TikTok ya teman-teman ya. Semuanya harus bijak-bijak. Ya, salam Bapak Charles Maben, salam. Ya, saya melakukan perjalanan dulu Bapak Ibu ya. Saya masih mau cari, saya pengen makan bubur babi ya Bapak Ibu ya. Di mana di sini ya? Saya mau cari dulu. Nah, kalau ada nanti saya nge-live. Kalau nggak ada, nggak nge-live. Salam, salam buat teman-teman semuanya ya. Saya masih perjalanan dulu ya Bapak Ibu ya. Shalom motor sekelangkong ya yang ada di Papua, Pak Maban. Shalom buat semuanya. Ya, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita semua telah menyaksikan bagaimana kisah perjalanan iman dari Mbak Diana yang berasal dari Madura, yang mana beliau ini adalah seorang istri dari anggota polisi, namun memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus, dan juga anaknya ikut murtad percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah hal yang sangat luar biasa, di mana jarang-jarang orang Madura menganut agama Kristen. Namun percaya saja, jikalau Tuhan sudah berkata, bagaimanapun kerasnya hati manusia, hanya Tuhan Yesus yang mampu mengubahkan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Semoga video ini bermanfaat. Silakan di-share dan nantikan video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan shalom untuk kita semua.